Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kegiatan praktikum geomatika ini akan kita lakukan praktik awal dari penyusunan peta, yaitu tahapan georeferensi. Georeferensi ini umumnya dibutuhkan ketika kita sama sekali tidak memiliki data vektor atau data feature di dalam ArcMap. Ya, jadi di ArcMap itu data vektor itu akan memiliki ekstensi SHP atau yang kita kenal nanti dengan sebutan shapefile. Nah, apabila kita tidak memiliki shapefile, kita hanya berbekal kepada peta raster seperti ini. Ini peta raster yang sudah dikonversi ya, formatnya JPG. Maka kita perlu melakukan konversi dari data raster ini ke data vektor, baik itu vektor berupa titik, garis maupun poligon. Nah, caranya bagaimana untuk georeferencing? Georeferencing itu prinsip dasarnya adalah proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek gambar, yaitu data raster, bisa itu JPG, TIF, dan sebagainya, dengan cara menempatkan beberapa titik kontrol pada gambar tersebut, di mana titik kontrol itu adalah pertemuan atau persimpangan antara bujur dan lintang. Nah, tujuannya adalah agar data raster seperti ini bisa kita lakukan konversi ke vektor, kemudian kita lakukan pengolahan lebih lanjut. Tentunya ketika data ini memiliki informasi koordinat, nah berarti secara langsung data ini berubah menjadi data spasial atau memiliki informasi lokasi, sehingga kita bisa melakukan analisis SIG lanjutan ya, atau sistem informasi geografis. Nah, tadi ada istilah control point atau titik kontrol. Nah, titik kontrol itu digunakan untuk mengikat dari data-data pixel yang ada di raster ini ke dalam suatu titik koordinat. Nah, jadi data raster itu kan terdiri dari beberapa titik pixel, dan masing-masing titik pixel itu ketika kita konversi ke vektor akan memiliki nilai koordinat. Bagaimana kita menggunakan titik kontrol untuk melakukan georeferensi? Jadi kembali ke pertemuan kuliah kemarin ya, syarat utama peta agar mudah dipahami itu salah satunya adalah memiliki informasi grid. Nah, kalian mungkin masih ingat di sini ada dua sistem grid, yaitu UTM, proyeksi UTM, dan sistem koordinat geografis atau GCS. Pembedanya adalah interval dan unit atau satuan yang digunakan. Kalau UTM digunakan satuan meter, kalau GCS digunakan satuan derajat atau derajat, menit, dan detik. Nah, di sini yang dimaksud dengan pertemuan antara lintang bujur adalah ketika kita lihat persimpangan seperti ini ya, plus bentuknya, baik itu di UTM maupun di GCS. Jadi kita perhatikan di sini ada beberapa titik pertemuan antara lintang bujur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk GCS juga ada beberapa pertemuan garis. Nah, pertemuan inilah, titik-titik plus ini, yang akan kita gunakan untuk memasukkan informasi koordinat geografis. Dari mana informasi koordinat geografis kita dapatkan? Nah, di peta ini, di tepi peta sudah ada informasi koordinatnya. Contoh ya, saya ambil di kiri atas yang GCS ya, kita lihat yang garis biru. Di sini ada titik pertemuan antara koordinat 110 derajat, 18 menit, 30 detik timur dengan 6 derajat, 57 menit, 0 detik selatan. Ini pertemuannya.
Untuk UTM ada tanda plus di sini. Ini adalah pertemuan antara 418.000 dengan 9.234.000. Ini ada garis X, ini adalah garis Y. Atau ini garis bujur, ini adalah garis lintang. Nah, jadi titik-titik ini yang akan kita gunakan untuk memberikan informasi koordinat. Nah, jadi nanti akan diperlukan 4 titik kontrol atau control point. Mengapa diperlukan 4 titik kontrol? Untuk memvalidasi hasil georeferensi. Nah, jadi nanti ketika minimal 4 titik itu kita berikan pada data raster, akan muncul nilai RMS atau root mean square. Nilai ini adalah tingkat simpangan, besarnya simpangan terhadap data aslinya. Semakin kecil ya, semakin mendekati 0, maka akan semakin minim simpangannya. Jadi semakin valid data yang kita gunakan. Oke, kita langsung praktik ya. Kita berbekal dengan data raster peta Kota Semarang. Kita buka dulu software ArcMap-nya. Nah, kemudian kemarin Anda sudah saya terangkan untuk membuat geodatabase. Bisa Anda gunakan atau bisa Anda buat geodatabase baru. Di sini saya gunakan geodatabase yang sudah ada. Jadi kita pilih blank map. Nah, kemudian ada tips dasar yang bisa diterapkan ketika pertama kali atau awal membuat peta ya, yaitu kita perlu melakukan setting koordinat. Nah, setting koordinat ini dilakukan untuk mengamankan beberapa proses ya. Jadi nanti ketika proses pemetaan itu terkadang ada data-data yang tidak memiliki sistem koordinat. Nah, jadi kita harus selalu melakukan cek dan recheck. Untuk layer peta pun perlu kita lakukan setting koordinat. Jadi di sini pertama saya akan contohkan untuk melakukan georeferensi menggunakan koordinat UTM. Di sini di dalam layar kita setting dulu koordinatnya, pilih klik kanan, kemudian pilih properties, masuk ke tab coordinate system. Nah, kemudian untuk masuk ke koordinat UTM itu ada di folder yang kedua, yaitu projected coordinate systems. Kita expand ya, kita buka, masuk ke UTM, kemudian pilih yang WGS 1984, pilih yang south atau selatan. Nah, kemudian pilih yang 49S. Kenapa 49S? Jadi lokasi Semarang atau secara umum Jawa Tengah itu berada pada zona 49S UTM. Untuk pembagian zona UTM kalian bisa mencari referensi atau nanti akan diterangkan lebih lanjut ketika materi sistem koordinat dan sistem proyeksi. Nah, jadi secara umum Semarang ini masuk ke dalam zona 49S UTM. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita input data yang akan kita georeferensi. Caranya bisa melalui add data atau bisa kita drag and drop. Nah, untuk mempermudah kita gunakan drag and drop. Jadi kita siapkan folder atau filenya di Windows Explorer, kemudian kita drag and drop. Nah, kemudian di sini akan muncul informasi unknown spatial reference. Artinya adalah referensi spasial tidak diketahui. Ya, jadi data ini memang tidak memiliki informasi koordinat. Mengapa? Karena memang data ini berformat data raster yang tidak memiliki informasi koordinat. Nah, jadi nanti Anda akan berhadapan dengan data raster yang
memang memiliki informasi koordinat ataupun tidak memiliki informasi koordinat. Salah satu yang tidak memiliki seperti data yang kita gunakan, maka perlu kita lakukan georeferensi. Jika muncul notif seperti ini, klik OK saja. Ini untuk add data, drag and drop ya. Saya juga akan mengajari untuk add data melalui tools yang ada di sini. Jadi saya tutup dulu filenya. Kemudian untuk add data, kita bisa pilih di file, add data, atau di shortcut sebelah sini ya. Ada ini shortcut, kita klik. Nah, kemudian kemarin sudah saya ajarkan juga folder connection. Tinggal kita cari saja di mana kita koneksikan. Kemudian kita cari datanya dan kita add. Nah, notifnya tadi sama ya, unknown spatial reference. Nah, kemudian biasanya data yang kita input terkadang ada beberapa informasi pixel yang tidak terbaca. Cara mengatasinya adalah kita bisa zoom. Seperti ini contohnya tadi, ada garis atau titik yang seperti ini ya. Kita lihat di sini titiknya minus ya, seharusnya kan plus. Bisa kita zoom dengan melakukan scroll di mouse atau bisa menggunakan fitur zoom in. Kemudian kita zoom saja area yang akan kita perbesar. Nah, nanti akan muncul pixel-pixel lainnya. Untuk melakukan zoom out ke seluruh data yang ada di data view, kita bisa klik kanan, pilih zoom to layer. Nah, ini ya, tadi yang saya maksud, ada beberapa data pixel yang tidak terbaca, tapi ketika kita zoom bisa kita baca. Saya hapus dulu salah satu data di sini. Nah, kemudian kita memasuki tahap georeferensi. Untuk melakukan georeferensi, perlu kita aktifkan toolbar georeferencing. Di sini sudah aktif ya. Kalau kalian mengikuti praktikum yang kemarin, sudah saya arahkan untuk mengaktifkan toolbar georeferencing. Tetapi apabila belum aktif, bisa pilih klik kanan di sebelah sini, kemudian pilih yang georeferencing. Nah, nanti akan muncul toolbar georeferencing, di mana di dalam sini isinya adalah shortcut. Nah, kemudian kita tentukan dulu titik kontrol yang akan kita gunakan. Ini tadi adalah georeferensi menggunakan titik kontrol dari koordinat UTM. Untuk mempermudah, biasanya saya gunakan 4 titik yang ada pada masing-masing ujung peta. Contohnya adalah titik pertama di ujung sebelah kiri atas, yaitu pertemuan antara koordinat 418.000 dengan 923.4.000, titiknya di sebelah sini. Kemudian juga di sebelah kanan atas, titik kedua, ini ya, pertemuan antara 445.000 dengan 923.4.000. Kemudian pojok kanan bawah dan pojok kiri bawah. Ini untuk mempermudah, tetapi tidak harus Anda menggunakan hal yang sama atau titik yang sama dengan yang saya gunakan. Bebas ya, asalkan menggunakan 4 titik. Boleh di sini, boleh di sini, dan seterusnya. Di sini kan kebetulan ada 12 titik yang bisa Anda gunakan, titik plus ini. Bebas, Anda bisa gunakan mana saja. Oke, kita katakanlah saya akan menggunakan 4 titik di masing-masing ujung petanya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk mulai melakukan georeferensi, kita zoom in dulu di titik awal yang akan kita gunakan sebagai control point. Di sini saya gunakan titik
pada pojok kiri atas. Tipsnya adalah Anda bisa melakukan zoom in sampai dirasa bertemu dengan titik yang paling tengah ya. Oke, cara zoom in adalah kita bisa scroll atau kita gunakan shortcut zoom in yang ada di sebelah sini. Nah, sebetulnya apabila ada informasi pixel di sini yang hilang pun, Anda bisa mengira-ngira. Caranya adalah dengan melihat informasi angka koordinat yang ada di tepi petanya. Nah, contohnya ini ya, kalau misalkan di sini garisnya hilang. Nah, ini ya, di bawah sini garisnya hilang. Kemudian kita lihat ada koordinat sebelah sini, kemudian sebelah sini. Kemudian kita kira-kira saja kita tarik garis lurus, pertemuannya di sebelah mana, baru kita zoom di daerah tersebut. Nah, nanti garisnya akan muncul. Yaitu salah satu tips. Oke, kita kembali ke menambahkan control point ya. Kita zoom in sampai kira-kira titik ini betul-betul kita rasakan pertemuan garis tengahnya. Nah, jadi ketelitian dalam menambahkan control point ini akan semakin meminimalisasi nilai error RMS ya, yang tadi saya sempat singgung ya. Jadi nilainya semakin mendekati 0 atau di bawah 1 itu akan semakin valid datanya. Jadi ini merupakan salah satu tips ya ketika Anda melakukan georeferensi agar mendapatkan data yang betul-betul valid. Maka titik yang ditambahkan control point harus betul-betul presisi. Setelah kita rasa titiknya bisa kita tambahkan control point ya, kira-kira pertemuan bujur lintangnya di sini, maka kita klik add control point. Nah, simbolnya ada di sebelah sini. Kita klik satu kali, klik kiri ya. Nah, kemudian kita pilih titiknya. Nah, kalau aktif, kursor kita akan berubah menjadi plus. Nah, titiknya adalah berada pada tengah-tengah plus. Kemudian di sini perlu hati-hati ketika sudah mengaktifasi shortcut control point, Anda tidak bisa sembarangan melakukan klik di area data view. Nah, jadi harus betul-betul diperhatikan area mana yang akan diklik. Kemudian kita klik kiri satu kali. Nah, kemudian jangan dulu diklik tombol lain, tetapi kita zoom out. Tujuan kita zoom out adalah untuk melihat informasi angka koordinatnya. Nah, kita zoom out sampai kira-kira terlihat angka koordinatnya. Ada tips lain ya, kalau kalian ingin geser-geser petanya, bisa menggunakan tombol scroll di mouse, itu bisa diklik, kemudian bisa digeser-geser. Kalau kita hanya geser tombolnya, itu zoom in, zoom out, tapi kalau kita klik, kita bisa drag petanya. Oke, di sini terlihat informasi dari garis XY-nya, nih ya. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah input X and Y. Yang kedua adalah input DMS of longitude and latitude. Dan yang ketiga adalah cancel point. Input X and Y kita gunakan untuk melakukan input informasi koordinat UTM seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Kemudian yang kedua, input DMS of longitude and latitude kita gunakan untuk melakukan input informasi data koordinat geografis seperti koordinat yang berwarna biru di sini. Yang ketiga, cancel point kita gunakan apabila titiknya kira-kira kita rasakan salah ya. Misalkan titiknya tidak presisi, maka kita cancel. Nah, setelah itu kalau kita cancel, kita mau menambahkan titik lagi, kita harus zoom lagi. Kemudian kita cari
di mana lokasi yang akan kita tambahkan titiknya. Klik kiri satu kali, kemudian kita zoom lagi, zoom out. Kita perkecil. Nah, setelah itu baru kita klik kanan dan pilih pilihannya di sini. Oke, berhubung ini kita georeferensi menggunakan data sistem koordinat UTM, maka kita pilih yang input X and Y. Bagaimana cara menentukan X and Y? Seperti diagram Kartesius, XY itu adalah saya gambarkan di mana ya? Kita gunakan garis bantu ini ya. Ini adalah garis Y, ini adalah garis X ya. Kalian kalau ingat matematika, diagram Kartesius, titik-titik yang ada pada garis X adalah titik yang ada di sebelah atas ini atau titik horizontal, dan titik yang ada pada garis Y adalah titik yang vertikal. Nah, jadi ini adalah merupakan titik X-nya, dan yang di bawah sini yang vertikal merupakan titik Y. Nah, jadi gitu ya kira-kira cara memahami bagaimana kita mengetahui yang X dan Y. X itu yang berada pada garis horizontal atau yang mendatar, dan Y itu yang berada pada garis vertikal. Oke, saya ulang lagi. Kita tambahkan poin ya. Tadi karena saya cancel, kita tambahkan poin sekali lagi. Klik kiri satu kali, zoom out. Zoom out sampai terlihat angkanya. Kemudian kita klik kanan, pilih input X and Y. Tadi ingat ya, X adalah yang horizontal, maka kita masukkan angka 418,000. Nah, di sini perlu diperhatikan, harus sangat hati-hati ya. Angkanya X itu adalah ratusan ribu. Nah, jadi 0 di belakang ini adalah koma. Terkadang ada peta itu yang informasinya UTM hanya sebatas ratusan ribu atau ada koma, tapi yang kita masukkan adalah yang ratusan ribunya saja. Setelah itu yang Y kita masukkan juga 9234000. Pastikan titik yang kita input sesuai angkanya, jangan sampai salah, karena kalau terbalik nanti petanya bisa berputar ya, terbalik. Kalau sudah, kita klik OK. Biasanya peta tersebut akan hilang. Mengapa hilang? Nah, di sini saya beri penjelasan simpelnya. Jadi ketika kita awal kali membuka lembar kerja ArcMap, kemudian kita melakukan setting koordinat di layer, satuan akan berubah menjadi meter ya. Kita lihat di kanan bawah. Tetapi lokasi pertama kali kita membuka peta itu bukan pada lokasi sesuai dengan data yang akan kita lakukan georeferensi ya. Jadi ini masih di nowhere atau antah berantah ya, kita tidak ketahui di mana. Nah, ketika kita mulai menginput data titik tadi ya, 418 dan 9234000 itu, maka peta tadi akan dipindahkan ke titik sesuai angka tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini angkanya masih berkisar antara 600 sampai minus 200-an. Titik tadi sudah dipindahkan ke lokasi yang sesuai di satu titik. Maka untuk memunculkan kembali petanya atau data rasternya, kita bisa klik kanan di layar Kota Semarang, kemudian pilih zoom to layer. Ini akan mengembalikan ke posisi petanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu titik kontrol. Nah, angkanya bisa kita lihat di bawah ya. Kira-kira sudah sesuai. Nah, kemudian untuk menambahkan titik kontrol lagi, caranya sama seperti tadi. Kita zoom in dulu di titiknya, kemudian kita masukkan XY sampai 4 titik ya. Jadi di sini saya demonstrasikan satu titik.
Kemudian akan saya tambahkan lagi titik kedua di sini, titik ketiga di sini, dan titik keempat adalah di area sini. Oke, kita tambahkan titik yang kedua. Caranya masih sama. Zoom in dulu. Kemudian kita aktifkan shortcut add control point. Klik kiri satu kali. Kemudian kita zoom out. Jadi untuk melakukan georeferensi ini pada awalnya memang harus bersabar. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa agar hasilnya maksimal. Oke, kita sudah melihat angka, klik kanan, pilih input X and Y. Nah, di sini biasanya angkanya sudah mulai menunjukkan lokasi yang dekat-dekat nih. Sudah 400 ribuan dan 9 juta sekian. Kita masukkan, X-nya adalah garis horizontalnya, itu 445, 000. Y-nya adalah sama seperti titik yang awal tadi ya, karena berada pada satu garis Y yang sama, yaitu 9234000. Kemudian kita klik OK. Kalau hilang lagi, bisa kita zoom to layer. Jadi sudah ada dua titik di sini, titik kontrol 1 dan titik kontrol 2. Kemudian kita tambahkan dua titik lagi, yaitu 3 dan 4. Caranya masih sama. Yang penting di sini adalah ketelitian menambahkan titik dan memasukkan angka. Nah, jadi ingat-ingat lagi terus itu ya. Kita masukkan angkanya 445000 dan 9216000. Oke. Nah, biasanya kalau sudah mulai titik ketiga itu petanya tidak hilang-hilang lagi karena lokasinya sudah dikunci menggunakan dua titik. Nah, sekarang kita masuk ke titik keempat. Input X and Y, kita masukkan angkanya. Nah, jadi kita sudah memiliki 4 titik kontrol. Ada angkanya di sini ya, 1, 2, 3, 4. Biasanya yang umumnya terjadi ketika pertama kali atau bahkan meskipun sudah berkali-kali kita lakukan georeferensi, terkadang tangan kita itu masih kepleset ya. Jadi ketika tombol add control point ini aktif, tiba-tiba kita mencet area lain. Kemudian kita tidak melakukan input. Contohnya seperti ini ya, kita mencet area, kemudian kita input lagi, kemudian kita mencet area, kemudian kita input. Nah, maka akhirnya peta ini akan menjadi berantakan. Nah, kita bisa menghilangkan titiknya, titik yang tidak kita inginkan ya, dengan cara membuka view link table. Masih di toolbar georeferencing ya, kita buka view link table. Kemudian kita perbesar. Di sini ada informasi titik mana saja yang setelah kita input. Nah, kita hapus saja titik yang tidak kita butuhkan. Contohnya di sini titik 5. Bisa pilih di sini ya, remove atau delete link. Nah, maka akan hilang titiknya. Maka tadi saya tekankan harus betul-betul hati-hati ketika menambahkan titik ya. Jadi pastikan titik yang ditambahkan itu sesuai dan jumlahnya minimal 4. Apakah boleh menambah lagi menjadi 5 atau 6 titik? Boleh. Nah, tetapi kalau 4 ini dirasa sudah valid, berarti sudah cukup ya. Di sini bisa kita ketahui nilai RMS errornya 0,1 ya. Ini berarti datanya reliable atau bisa kita andalkan, bisa kita gunakan. Nah, setelah itu titik koordinat ini ya sudah 4 titik control point ya, sudah kita tambahkan. Titik ini bisa kita simpan. Kapan kita menggunakan fitur penyimpanan?
yaitu saya berikan contoh kasus ya. Misalkan suatu saat Anda bekerja pada suatu instansi, kemudian Anda diharuskan untuk membuat peta yang tidak ada data vektornya. Jadi Anda harus membuat mulai dari data raster ini, tetapi kemudian ada banyak peta yang sama. Ya, contohnya ada peta batas administrasi, ada peta tata guna lahan, ada peta jaringan jalan. Itu formatnya sama semua, sistem koordinat yang digunakan sama semua, dan kemudian Anda daripada melakukan georeferensi satu per satu, maka Anda bisa save titiknya di sini. Nah, jadi ketika nanti setelah ini di save, dilakukan rektifikasi, kemudian kita close, kita remove datanya, kemudian kita tambahkan data raster lain yang memiliki layout yang sama, kita bisa langsung loading atau kita open titik control point-nya. Itu untuk kasus ketika Anda mendapatkan data yang betul-betul sama layout-nya. Nah, permasalahannya terkadang apabila ada seorang pembuat peta yang tidak teliti, biasanya data ini bisa bergeser ya. Nah, jadi akan lebih aman kalau kita georeferensi satu per satu. Kalau sudah, bisa kita close tabelingnya. Nah, setelah itu kita perlu melakukan yang disebut dengan rektifikasi. Kita pilih georeferencing, kita pilih rectify. Ini digunakan untuk mengunci titiknya, untuk menambahkan informasi spasialnya di dalam data raster tersebut. Output location-nya bisa kita sesuaikan. Terserah ya, output location ini bisa Anda pilih di mana saja, tapi saya sarankan gunakan satu folder yang sama. Setelah itu formatnya kita gunakan TIFF. Nah, di sini kita namakan Kota Semarang Rectify saja biar gampang ya. Kota Semarang Rectify artinya data raster yang sudah kita rektifikasi. Untuk yang lain tidak perlu diutak-atik ya. Jadi kita perlu memperhatikan hanya output location, nama dan format. Jadi sesuaikan seperti ini. Kalau sudah formatnya TIFF, kita klik save. Sesudah itu, kapanpun Anda melakukan load peta tersebut, maka akan otomatis sudah memiliki informasi koordinatnya. Di sini saya contohkan, saya add datanya Kota Semarang Rectify TIFF. Nah, di sini koordinatnya sudah sesuai, sudah tepat. Bisa kita lihat ya. Anda perhatikan angka sebelah kanan bawah. Nah, angkanya sudah betul. Ya, kira-kira seperti itulah. Ini adalah rektifikasi atau georeferensi menggunakan sistem koordinat UTM. Nah, kemudian bagaimana ketika Anda hanya memiliki koordinat GCS, yaitu yang memiliki unit, derajat, menit, detik. Langkahnya sama seperti tadi. Kita add dulu datanya, atau saya ulangi dari awal ya. Saya buka blank map. Nah, berhubung kita gunakan informasi koordinatnya adalah GCS yang akan kita georeferensi, maka kita setting koordinat di sini juga kita sesuaikan, yaitu GCS. Untuk sistem koordinat GCS ada di folder yang sebelah atas, yaitu Geographic Coordinate System. Kemudian kita pilih yang paling bawah ya, Word. Kemudian kita pilih yang WGS 1984. Nah, bisa kita lihat satuannya berbeda. Kanan bawah itu adalah decimal degrees. Kalau tadi kan meter ya. Langkah-langkahnya kurang lebih sama. Kita input dulu datanya. Data yang belum direktifikasi tadi ya, yang masih mentahnya JPEG-nya. Nah, kemudian kan pasti akan muncul unknown spatial reference ya. Kita oke saja. Setelah itu kita tentukan 4 titik yang akan kita gunakan. Nah, seperti biasa ya, kalau saya pojok kanan, kiri, atas, bawah. Nah, di sini pojok kiri atas ada di sebelah sini titiknya. Kemudian di sini adalah kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Caranya sama, kita zoom titiknya.
Nah, di sini agak sedikit sulit untuk menentukan di mana pertemuan garisnya antara bujur dan lintang. Nah, ini dipengaruhi oleh resolusi data rasternya. Jadi semakin rendah resolusinya, maka data pikselnya akan semakin jelek, semakin bias. Dan sebaliknya apabila semakin tinggi, data pikselnya itu akan semakin bagus, tajam. Tetapi konsekuensinya adalah file yang dikerjakan atau yang di load itu akan memiliki ukuran yang besar. Di sini kalau tidak salah data rasternya memiliki resolusi 300 dpi kalau tidak salah. Nah, jika menghadapi data yang seperti ini, maka kita harus mengira-ngira titiknya kira-kira di mana. Apakah antara pertemuan garis biru, garis hitam, atau yang biru muda. Kita kira-kira saja. Tengahnya kira-kira ada di sini. Kita klik ya, caranya sama. Kemudian kita zoom. Kita scroll dulu, kita zoom out sampai terlihat informasi angkanya. Nah, terkadang ada yang stuck seperti ini. Kita tidak bisa zoom out lagi ya. Kita bisa gunakan bantuan zoom out yang ada di sini. Kita klik. Jadi kalau ketemu kasus error seperti ini memang agak ribet ya. Jadi tidak bisa di zoom in, tidak bisa di zoom out. Tapi oke lah, kalau misalkan Anda menghadapi kasus seperti ini ya mau tidak mau Anda bisa menggunakan drag. Nah, jadi kalau titiknya sudah ditambahkan seperti ini, untuk melihat angkanya kita bisa gunakan fitur drag yang ada di sini. Nah, ini atau disebut dengan panning ya, bisa kita geser-geser. Kemudian kita lihat angkanya adalah yang ada di atas dan di bawah. Garis ini merupakan garis lintang. Jadi ini adalah garis lintang ya, yang vertikal, yang horizontal. Yang vertikal adalah garis bujur. Ya, jadi sama seperti XY tadi, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Oke, kita kembali ke titiknya. Klik kanan, kemudian pilih yang input DMS. Oke, kemudian bagaimana untuk mengenali longitude dan latitude? Longitude itu adalah garis horizontalnya, dan latitude adalah garis vertikalnya. Di sini bisa ketahui juga ya, dicirikan dengan arahnya, ada east west, ada north south. Ya, east west itu adalah garis bujur dan north south adalah garis lintang. Nah, kita tambahkan saja di sini angkanya. Yang di atas itu adalah garis bujur. Kita masukkan angkanya. Ini adalah 110 derajat, kemudian 18 menit dan 30 detik. Jadi ini adalah derajatnya, ini menit, ini detik. Kita masukkan angka 110, kemudian 18 dan 30. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dengan hati-hati adalah pemilihan east, west, dan north maupun south-nya. Biasanya dicirikan di masing-masing sistem koordinat itu atau di grid-nya itu sudah ada informasi apakah itu E, W, N, atau S. Ini ya. Oke, saya ulangi. Kalau Anda melihat garis di sebelah kirinya, ada informasinya S. Ya, ini berarti selatan. Nah, jadi ini adalah garis 6 derajat, 57 menit, dan 0 derajat lintang selatan. Kalau ini adalah 110 derajat, 18 menit, dan 30 detik bujur timur. Jadi sudah kita dapatkan informasi lintang bujurnya, kemudian juga timur selatan, ya, baru kita masukkan angkanya. Oke, kita ulangi, masukkan 110, 18, 30, kemudian kita pilih yang E, yaitu east.
Yang di bawahnya kita masukkan 6, 57, dan 0. Kita pilih yang S. Ini jangan terbalik ya, sesuaikan dengan informasi gridnya. Kemudian klik OK. Kita zoom to layer dulu untuk melihat. Nah, ini sudah terinput 1 titik. Nah, kemudian selanjutnya langkahnya sama, kita tambahkan lagi titik yang 3 lainnya. Kita zoom dulu areanya. Kemudian kita tambahkan titiknya. Kita zoom out. Nah, klik kanan, input DMS 110, 29, 30, kemudian 6, 57, 0. Nah, di sini diperhatikan lagi ya pemilihan EWNS-nya. Ya, di Semarang itu ada di kisaran bujur timur dan lintang selatan ya. Dia berada di bawah garis khatulistiwa. Jadi kita pilih yang sesuai. Setelah itu kita klik OK. Zoom to layer lagi. Nah, sudah ada 2 titik. Kita tambahkan 2 titik terakhir. Seratus 10, 29, 30, 7, 8, 0, E dan S. Dan yang terakhir adalah titik keempat. Bolehkah titiknya lebih dari 4? Boleh. Jadi minimal 4 ya. Kalau 4 itu sudah cukup, ya sudah, tidak usah ditambahkan lagi. Sebetulnya ini hanya untuk mempermudah ya. Jadi kalau semakin banyak titik itu kan kemungkinan akan semakin susah ya kita inputnya, membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi meskipun datanya akan valid. Oke, setelah itu kita cek view link table-nya. Nah, di sini nilai errornya adalah 5. Ini cukup, pergeserannya cukup besar ya. Faktornya yang pertama adalah di sini titiknya, garis yang ada di dalam data raster tersebut tidak bisa kita ketahui pertemuan pastinya di mana antara bujur dan lintang. Dan ditambah lagi di sini menggunakan satuan derajat, yang mana derajat itu apabila kita konversi ke meter itu cukup besar ya pergeserannya. Nah, jadi di sini ada pergeseran 1 derajat atau 1 detik pun itu akan menghasilkan pergeseran wilayah yang lumayan jauh. Tetapi karena ini hanya latihan, saya rasa RMS error di sini tidak akan saya perbaiki lagi titiknya. Tetapi kalau kalian bisa mengurangi nilai RMS errornya, yaitu dengan mengulangi lagi titik-titiknya, atau dari awal memang sudah dipersiapkan untuk masing-masing titik itu lokasinya betul-betul presisi ya, itu untuk mendapatkan RMS error yang minimal. Di sini saya lanjutkan saja, sama ya prosesnya, kita rectify. Foldernya oke. Kemudian saya berikan nama Kota Semarang, rectify GCS. Setelah itu klik save. Nah, oke ya, itu tahapan untuk melakukan georeferensi. Ada 2, yaitu tadi saya gunakan UTM dan GCS. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada 1 metode lagi, yaitu sama ya, baik itu gunakan UTM maupun GCS, tetapi yang membedakan adalah
data rasternya. Nah, kalau tadi kan kita berbekal data raster JPG, ya ini peta yang sudah diekspor. Jadi kita sudah mengetahui informasi koordinatnya dan kita bisa melakukan georeferensi. Tetapi ada contoh kasus lain, apabila kita ingin melakukan download sendiri data rasternya, contohnya menggunakan Google Earth. Nah, kemudian dari Google Earth tersebut akan kita masukkan ke dalam ArcMap untuk kita konversi ke data vektor. Berarti kan harus melalui tahap georeferensi juga. Nah, di sini akan saya ajarkan tipsnya. Yang pertama, siapkan dulu software Google Earth. Ya, ini kalian bisa download, langsung search di Google aja ya, tidak perlu crack ini Google Earth itu. Kemudian kita cari wilayah yang akan kita ambil. Nah, contohnya biar mudah saya ambil di salah satu bagian kota Semarang, di Simpang 5 ya, biar gampang. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan fitur add point atau add place mark, di mana place mark ini nanti akan memiliki informasi koordinat. Nah, saya contohkan ya. Kita pilih areanya dulu, kira-kira seperti ini. Sebelum melakukan penambahan poin, kita pastikan areanya betul-betul tegak lurus dengan cara kita ketik R di keyboard kita. Nah, supaya dia betul-betul tegak lurus dari atas ya pengambilan gambarnya. Baru kita tambahkan place mark. Place mark ini sama seperti informasi koordinat, tetapi bedanya adalah kita bisa menambahkan place mark sesuai dengan kebutuhan kita ya. Contohnya adalah untuk menambahkan place mark kita bisa mengidentifikasi sudut-sudut objek yang nanti sekiranya akan mudah kita kenali. Misalkan saya tambahkan di gedung sini ya. Ini kan ada sudut-sudutnya. Nah, kemudian saya tambahkan place mark. Nah, di sini satuan yang digunakan bisa derajat menit detik atau bisa meter. Nah, cara gantinya adalah saya itu biasanya paling suka menggunakan yang UTM atau meter. Cara gantinya ada di tools, option. Nah, kemudian di show lat longnya kita ganti yang universal transverse Mercator. Nah, kita tambahkan lagi place mark. Nah, ini sudah berganti ya. Kita geser titiknya. Anda bisa lihat bentuknya seperti pin jarum ya. Ujung jarum ini adalah titik koordinatnya. Nah, untuk mempermudah maka kita cari area-area di yang mudah kita kenali ya. Misalkan di sini saya kenali ada sebuah gedung, sudut gedungnya akan saya tandai dengan satu titik. Kita bisa mengganti simbol titiknya, tapi biasanya saya biarkan seperti ini. Nah, kemudian di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita namai dulu titiknya. Titik 1, kemudian kita catat easting dan northing atau XY-nya di sini ya. Bisa kita catat di notepad atau bisa kalian screenshot di handphone. Di sini saya gunakan notepad. Saya catat di sini titik 1. Koordinatnya adalah 435.331,52 dan 9227.669,79. Setelah itu jangan kita close ya, kita minimize. Nah, di sini dipastikan tidak bergeser lagi, baru kita klik OK. Nah, ada titik 1. Kemudian kita tambahkan berarti 3 titik lagi ya, karena tadi syaratnya harus minimal 4 titik. Saya di sini cari objek lagi yang mudah dikenali, seperti ini contohnya. Saya tambahkan place mark. Beri nama titik 2. Kemudian saya catat informasinya, bisa kita copy.
titik 2 kita copy paste di sini ya biar lebih cepat. Dan seterusnya kita tambahkan sampai 4 titik. 1 2, kemudian saya tambahkan. Nah, titik ini terserah ya. Boleh misalkan area yang akan saya ambil adalah area simpang 5 dan sekitarnya di sebelah sini. Nah, titik itu boleh di masing-masing ujungnya atau terserah. Boleh di mana saja. Ini tergantung dengan kebutuhan. Contohnya adalah ketika kita membutuhkan area, contohnya area di sebelah sini ya. Nah, ketika kita masukkan place mark, nanti kita akan convert gambarnya ke JPG atau kita download. Nah, gambar ini akan ikut ya, gambar place marknya. Karena yang nanti akan kita gunakan untuk referensi adalah acuannya titik ini. Maka idealnya kalau Anda ingin mengcapture atau mengambil gambar sebuah area, usahakan titik-titik ini berada di luar area yang akan Anda ambil. Ya karena tadi di sini saya sudah terlanjur, maka misalkan saya akan ambil area yang ada di sebelah sini ya. Nah, jadi titiknya ada di 1, 2, kemudian 3 dan 4-nya mungkin akan ada di sini. Oke, kita tambahkan titik ketiga. Titik 3. Kemudian kita copy paste informasi titiknya. Notepad ini jangan sampai tertutup. Nah, jangan sampai di close belum disimpan. Kemudian terakhir titik keempat. Nah, kita tambahkan titik yang terakhir. Misal ya di sini. Kita copy informasi koordinatnya. Klik OK. Nah, kemudian kita zoom out sampai terlihat keseluruhan area yang akan kita download. Jadi pastikan area capture-nya keempat titiknya terlihat dan areanya juga terlihat. Nah, kita bisa zoom lagi. Nah, kurang lebih demikian. Kemudian kita jangan lupa ketik R agar tegak lurus. Ini ya terlihat titik 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita download atau save as, pilih file, save image. Dan di sini ada beberapa pilihan. Saya nonaktifkan semua saja. Dan ada pilihan resolusi, pilih yang paling besar. Kemudian pilih save image. Masukkan ke folder yang dikehendaki. Saya beri nama di sini simpang 5 ya contohnya. Kemudian save. Nah, maka akan melakukan proses penyimpanan. Nah, tergantung lama cepatnya itu tergantung dengan seberapa besar area yang kita capture. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke ArcMap ya. Titik notepad ini bisa disimpan dulu agar bisa kita gunakan suatu saat nanti apabila dibutuhkan. Kita simpan titik simpang 5. Meskipun tadi bukan simpang 5 ya, tapi kita anggap saja simpang 5. Setelah itu kita add data. Buat blank map aja ya. Blank map. Kita setting ke UTM. Layernya
Setelah itu add datanya yang tadi kita download ya, simpang 5. Nah, tidak ada informasi spatial reference-nya. Nah, setelah itu caranya sama, kita georeferensi menggunakan data titik yang telah kita simpan tadi di Notepad. Caranya sama, kita zoom in dulu titiknya, titik 1. Jadi di ujung jarumnya ya yang kita masukkan titik, kemudian kita input XY. X-nya adalah, nah kalau seperti ini kita bisa copy paste ya. Kalau hilang kita bisa zoom to layer ya. Nah kemudian titik yang kedua, tinggal kita masukkan saja nih. Jadi kalau sudah memahami step-stepnya sebenarnya mudah ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketelitian memasukkan titiknya. Nah, seharusnya tidak boleh terburu-buru seperti ini. Harus santai, pelan-pelan, supaya nilai errornya tadi ya, RMS errornya itu tidak terlalu tinggi. Oke, yang terakhir titik keempat. Nah, jadi sudah ada 4 titik kontrol. Bisa kita cek RMS-nya. Ya, masih di angka 1, oke lah. Setelah itu kita rektifikasi atau rectify. Beri nama simpang 5 rectify. Formatnya sama, TIFF, save. Dan ketika kita add atau kita load datanya yang rectify, itu sudah otomatis disesuaikan sistem koordinatnya. Dan apabila kita lihat juga di folder penyimpanan, ini ya. Jadi tadi kan ada file raster kota Semarang yang bentuknya JPEG. Nah, kemudian kita lakukan georeferensi dan rektifikasi dengan format TIFF, maka akan muncul beberapa extension tambahan ya. Jadi ada 4 file di sini. Ada yang TFW, ada yang TIFF, ada yang TIFF AUX, ada yang TIFF. Nah, ini format masing-masing. Nah, jadi inilah yang memiliki informasi-informasi spasialnya. Jadi saya kira itu ya untuk praktikum kedua ini. Anda bisa save masing-masing proses georeferensi tadi, bisa di save untuk dibuka kembali nanti ya. Nah, setelah itu bisa di close. Baik, itulah tadi ya praktikum georeferensi. Ada beberapa yang saya ajarkan yang umumnya akan sering kita gunakan, yaitu dengan berbekal data raster yang sudah memiliki informasi koordinat ya, seperti data konvertan dari atau data ekspor dari peta-peta di ArcMap. Nah, contohnya peta kota Semarang tadi, ataupun menggunakan data raster dari Citra yang kita download di Google Earth. Nah, step-stepnya tadi sudah saya ajarkan, bagaimana input yang UTM, bagaimana input yang GJS. Nah, silahkan Anda bisa melakukan praktikum mandiri dengan data yang sudah saya berikan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.